Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini kontennya masih tentang tanya jawab izin usaha UMKM. Dan di video kita kali ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk mendapatkan haki, yaitu berupa hak paten, di mana konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM kepada kami selama ini. Jadi buat kalian yang penasaran apa itu hak paten, seperti apa teknisnya, dan apa manfaatnya untuk UMKM hak paten itu, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mau di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan ke-1. Kaminer HC, apa itu sih hak paten? Jadi sahabat, hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, sehingga ia dapat melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan invensinya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih yang dilindungi oleh hak paten? Jadi sahabat, hak paten ini melindungi berbagai inovasi di bidang teknologi, baik berupa produk maupun proses. Nah, perlindungan ini mencakup produk baru dengan fungsi yang lebih baik seperti alat pencetak bakso otomatis atau kemasan ziplock anti lembab. Nah, selain itu, proses produksi yang lebih efisien seperti teknik pembuatan keripik yang lebih renyah atau wedang uwuh bubuk yang larut lebih cepat juga dapat dipatenkan. Nah, formula khusus seperti pembersih lantai berbahan organik atau sabun herbal dengan manfaat optimal termasuk dalam perlindungan paten. Mekanisme kerja inovatif seperti sistem manajemen stok digital untuk UMKM juga bisa mendapatkan hak paten. Bahkan nih, alat atau mesin yang membantu efisiensi produk seperti mesin pencetak kue misalkan juga dapat dilindungi hak paten. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih yang dimaksud dengan invensi atau paten sederhana? Jadi sahabat, invensi ini adalah ide yang dituangkan ke dalam pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, baik itu berupa produk, proses, ataupun penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses yang sudah ada. Sedangkan nih, paten ini diberikan untuk invensi baru yang mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana, ini diberikan untuk invensi baru yang lebih simpel tetapi memiliki kegunaan praktis lebih baik dibandingkan produk yang sebelumnya. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapa lama sih perlindungan paten berlaku? Jadi sahabat, perlindungan paten ini berlaku selama 20 tahun sejak tanggal permohonan diterima untuk paten biasa. Sedangkan nih untuk paten sederhana, perlindungan itu berlaku selama 10 tahun sejak tanggal permohonan diterima. Setelah masa perlindungan habis, paten ini akan menjadi milik publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin dari pemegang paten. Nah, selama masa perlindungan, pemilik paten ini memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual, ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan invensinya. Pertanyaan selanjutnya, Kaminer HC, kenapa sih UMKM itu harus mendaftarkan hak paten? Jadi sahabat, UMKM ini harus mendaftarkan hak paten karena memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang mereka ciptakan, sehingga tidak bisa ditiru atau digunakan tanpa izin oleh pihak lain. Dengan paten, UMKM ini memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan, menjual, ataupun memberikan lisensi atau invensinya yang dapat meningkatkan nilai bisnis dan daya saing. Nah, selain itu nih sahabat, paten juga dapat menjadi aset berharga yang bisa menarik investor, mitra bisnis, atau bahkan menjadi sumber pendapatan tambahan melalui royalti. Mendaftarkan paten juga membantu UMKM membangun reputasi sebagai bisnis inovatif dan profesional, sekaligus membuka peluang untuk berkembang lebih luas lagi di pasar domestik ataupun internasional. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja contoh paten dalam lingkup bisnis UMKM? Nah, jadi sahabat, UMKM ini memiliki banyak peluang untuk mendapatkan paten dalam berbagai aspek bisnisnya. Contohnya ini adalah industri makanan, inovasi seperti resep,
resep dan proses pembuatan misalkan kue sus dengan lapisan crispy yang tahan lebih lama dapat dipatenkan. Selain itu, kemasan inovatif seperti Ziploc dengan fitur anti lembab untuk menjaga kerenyahan makanan juga bisa mendapatkan perlindungan paten sederhana. Nah, di bidang teknologi produksi, alat pencetak bakso goreng misalnya otomatis yang dirancang khusus untuk skala UMKM itu menjadi salah satu contoh invensi yang dapat dipatenkan. Begitu pula dengan formula pembersih lantai berbahan organik yang memiliki daya bersih tinggi namun tetap ramah lingkungan pun ini dapat dipatenkan, sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, lalu apa lagi? Nah, dalam aspek proses produksi, metode pengolahan singkong agar menghasilkan keripik lebernya dengan kadar minyak lebih rendah bisa menjadi inovasi bernilai paten. Inovasi lainnya seperti wedang dalam bentuk bubuk yang larut lebih cepat tanpa mengurangi khasiatnya juga dapat didaftarkan sebagai paten sederhana. Tak hanya itu nih, UMKM juga mengembangkan alat pengembangan olahan makanan mini seperti mesin pengembang serbaguna hemat energi untuk industri rumahan. Produk berbasis kecantikan dan kesehatan juga memiliki potensi untuk dipatenkan. Misalnya sabun herbal dengan kombinasi bahan tertentu yang memberikan manfaat lebih optimal. Di bidang teknologi digital, UMKM yang dapat mematenkan sistem manajemen produksi sederhana yang membantu pengusaha mengatur stok dan pesanan secara efisien. Bahkan nih dalam industri perawatan kendaraan, formula pembersih keramik dan kaca mobil yang mampu mencegah jamur lebih lama bisa menjadi inovasi yang dilindungi paten. Dengan memanfaatkan paten, UMKM ini tidak hanya melindungi inovasinya, tetapi juga meningkatkan daya saing dan peluang bisnis di pasar yang lebih luas lagi nih, sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana paten ini bisa membantu UMKM meningkatkan nilai bisnis? Jadi sahabat, hak paten dapat membantu UMKM meningkatkan nilai bisnis dengan memberikan perlindungan eksklusif atas inovasi yang mereka ciptakan sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing. Nah, dengan paten, UMKM ini bisa lebih percaya diri dalam memasarkan produknya, meningkatkan daya saing, dan membangun reputasi sebagai bisnis yang inovatif. Selain itu, paten juga dapat menjadi aset berharga yang menarik investor, membuka peluang kerjasama dengan mitra bisnis, serta memberikan potensi pendapatan tambahan melalui lisensi ataupun royalti. Dengan memiliki paten, UMKM dapat mengembangkan usahanya lebih luas dan lebih profesional di pasar domestik maupun internasional. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apa saja sih syarat dokumen administrasi dalam pendaftaran paten ini? Jadi sahabat, untuk mengajukan paten bagi UMKM di Indonesia, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen penting paten di Indonesia yang diatur oleh DJHKI. Nah, di mana dokumen administratif yang diperlukan untuk pengajuan paten ini meliputi formulir permohonan paten yang nantinya diisi sesuai dengan ketentuan DJHKI, surat pernyataan kepemilikan invensi yang menyatakan bahwa invensi tersebut adalah milik pemohon, serta surat kuasa jika proses pengajuan dilakukan melalui konsultan HKI atau pihak ketiga. Selain itu, pemohon juga harus menyertakan bukti pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan jenis paten yang digunakan. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih syarat dokumen teknis dalam pendaftaran paten? Jadi, dokumen teknis yang diperlukan dalam pengajuan paten mencakup deskripsi invensi yang menjelaskan secara lengkap mengenai temuannya, cara kerjanya, dan keunggulannya, serta klaim invensi yang merinci fitur dan elemen baru yang membedakannya dari teknologi sebelumnya. Nah, jika diperlukan, pemohon juga harus menyertakan gambar atau sketsa teknik untuk memperjelas invensi, serta abstrak paten yang merupakan ringkasan singkat invensi dalam 200 sampai dengan 250 kata. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa saja sih syarat dokumen pendukung lainnya dalam pendaftaran paten ini? Jadi dokumen pendukung yang diperlukan dalam pengajuan paten itu jika relevan mencakup dokumen prioritas paten apabila invensi telah diajukan sebelumnya di luar negeri. Nah, hasil uji coba ataupun bukti konsep untuk mendukung validitas inovasi serta dokumen perjanjian lisensi jika terdapat kerjasama dalam pengembangan ataupun penggunaan invensinya. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih prosedur pengajuan paten untuk UMKM? Jadi sahabat, prosedur pengajuan paten untuk UMKM ini dimulai dengan registrasi di akun DJKI di situsnya patendgip.co.id. Kemudian pemohon mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah itu dilakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai dengan jenis paten yang diajukan, baik paten maupun paten sederhana. Nah, selanjutnya DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai validitas invensi sebelum akhirnya menerbitkan paten jika semua persyaratannya terpenuhi. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, apakah UMKM bisa menjual atau melisensikan patennya ke perusahaan lain? Jawabannya iya, bisa. Pemilik paten bisa menjual hak patennya atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan perjanjian tertentu. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar hak paten ini? Jadi sahabat, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar hak paten di Indonesia ini bervariasi, tergantung pada jenis paten yang diajukannya. Nah, untuk paten biasa, prosesnya itu bisa memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 5 tahun karena harus melalui pemeriksaan substantif yang mendetail. Sementara itu nih, paten sederhana itu biasa lebih cepat, sekitar 6 bulan sampai dengan 2 tahun karena
karena pemeriksaannya lebih sederhana. Nah, lamanya proses juga tergantung pada kelengkapan dokumen dan antrian di DJKI. Jika ingin mempercepat, pastikan semua persyaratannya sudah lengkap sejak awal ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah paten ini bisa diperpanjang setelah masa perlindungan habis? Dan bagaimana cara mengecek apakah suatu inovasi ini sudah pernah dipatenkan? Jadi jawabannya adalah tidak bisa diperpanjang. Paten dan paten sederhana itu hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Nah, untuk mengecek apakah suatu inovasi ini sudah pernah dipatenkan, dapat dilakukan melalui database paten nasional di DJKI atau database paten internasional itu seperti WIPO dan USPTO. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih yang dimaksud dengan jasa pendaftaran hak paten? Jadi sahabat, jasa pendaftaran hak paten ini adalah layanan yang membantu individu ataupun perusahaan dalam mengurus proses pengajuan paten ke DJKI, termasuk konsultasinya, penyusunan dokumennya, dan pemantauan hingga paten diterbitkan. Nah, biaya pendaftaran paten bervariasi. Untuk UMKM itu sekitar 1.250.000 untuk paten biasa dan 300.000 untuk paten sederhana. Sedangkan nih untuk perusahaan besar bisa mencapai 5 juta dan jika menggunakan jasa konsultan HKI itu biasanya mulai dari 5 juta sampai dengan 20 juta tergantung kompleksitas invensi dan layanan apa yang diberikannya. Next pertanyaan, Kaminer HC, apa sih keuntungan menggunakan jasa pendaftaran hak paten? Jadi sahabat, menggunakan jasa pendaftaran hak paten ini memiliki beberapa keuntungan seperti kemudahan dalam proses administrasi karena seluruh dokumen dan persyaratan itu diurus oleh ahlinya. Lalu menghemat waktu dan tenaga sehingga pemohon dapat fokus pada pengembangan inovasinya serta meningkatkan peluang keberhasilan pendaftaran karena dokumen disusun sesuai dengan ketentuan DJKI. Nah, selain itu sahabat, jasa ini juga membantu dalam pemeriksaan substantif dan memberikan strategi perlindungan paten yang lebih efektif untuk memastikan invensi ini benar-benar terlindungi secara hukum. Pertanyaan berikutnya, Kaminer HC, kapan sih UMKM itu sebaiknya mendaftar hak paten? Jadi sahabat, UMKM ini sebaiknya mendaftar hak paten ketika memiliki inovasi atau produk dengan teknologi unik yang belum pernah ada sebelumnya dan berpotensi memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, pendaftaran paten ideal ini dilakukan sebelum produknya dipublikasikan atau dipasarkan secara luas untuk menghindari resiko penjiplakan. Nah, selain itu, jika UMKM berencana mencari investor, memperluas pasar, atau bekerja sama dengan pihak lain, memiliki paten ini dapat meningkatkan nilai bisnis dan memberikan perlindungan hukum atas inovasi yang dimilikinya. Next pertanyaan, Kaminer HC, bagaimana sih cara mendaftar hak paten dengan mudah? Jadi sahabat, cara mendaftar hak paten dengan mudah dimulai dengan registrasi dulu di akun situs DJKI di patendgip.co.id ya, lalu mengisi formulir online dan mengunggah dokumen yang diperlukan seperti deskripsi invensinya, klaim, dan gambar tekniknya. Nah, setelah itu, lakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai jenis paten yang diajukan. DJKI nantinya akan melakukan pemeriksaan substantif untuk menilai kelayakan paten sebelum akhirnya menerbitkan sertifikat jika semua persyaratan terpenuhi. Nah, untuk mempermudah proses, UMKM dapat menggunakan jasa konsultan HKI agar dokumennya lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next pertanyaan, Kaminer HC, berapa sih emang biaya PNBP pendaftaran paten ini? Jadi sahabat, ini adalah beberapa tabel biaya PNBP ya, pendaftaran hak paten berdasarkan regulasi DJKI. Jenis patennya untuk paten berlaku 20 tahun, ya kemudian paten sederhana berlaku 10 tahun. Nah, ini untuk paten sendiri UMKM itu pendaftaran 1.250.000, kalau umum 5 juta. Kalau paten sederhana UMKM itu 300.000, kalau perusahaan besar 2 juta. Untuk pemeriksaan substantif kalau UMKM itu 2 juta, kalau umum itu 7.500.000. Nah, biaya perpanjangan tahunan di mana bervariasi berdasarkan tahun ke-1 hingga tahun ke-20. Nah, biaya di atas ini dapat berubah sesuai dengan regulasi terbaru dari DJKI. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs resmi DJKI ini ya sahabat. Next pertanyaan, Kaminer HC, apakah UMKM ini bisa mendapatkan bantuan hukum jika ada sengketa paten dan bagaimana ketentuan paten terkait publikasinya, cakupan wilayah, serta biaya tahunan setelah diterbitkan? Jawabannya iya. Jadi UMKM ini bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah atau lembaga pendampingan HKI jika menghadapi sengketa paten. Namun, penting untuk diketahui nih bahwa inovasi yang sudah dipublikasikan tidak dapat dipatenkan karena invensi ini harus bersifat baru dan belum diungkapkan kepada publik sebelum pengajuan paten. Selain itu sahabat, paten ini hanya berlaku di negara tempat paten didaftarkan, sehingga perlindungan internasional memerlukan pengajuan paten lagi di masing-masing negara atau melalui mekanisme seperti PCT atau Patent Corporation Treaty. Nah, setelah paten diterbitkan, pemiliknya juga wajib membayar biaya tahunan maintenance fee agar patennya tetap berlaku ya sahabat. Next pertanyaan,
Kami C, mengapa sih perlu memilih konsultan untuk pendaftaran hak paten? Jadi sahabat, memilih konsultan untuk pendaftaran hak paten ini memberikan banyak keuntungan, terutama bagi UMKM yang belum familiar dengan proses hukum dan teknis paten. Konsultan ini membantu memastikan dokumen yang diajukan itu sesuai dengan persyaratan DJKI, sehingga mengurangi resiko penolakan. Selain itu, mereka dapat menyusun klaim paten dengan lebih terstrategis agar pelindungannya lebih kuat dan luas. Nah, konsultan juga nanti memberikan panduan dalam pemeriksaan substantif setelah menangani aspek hukum jika terjadi sengketa. Nah, dengan menggunakan jasa konsultan, proses pengajuan paten ini menjadi lebih efisien, cepat, dan meningkatkan peluang keberhasilan pendaftarannya ya sahabat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih emang layanan konsultan dalam pendaftaran paten dan berapa perkiraan biayanya ya? Nah, jadi sahabat, ini adalah rincian pendaftaran paten di mana ini layanannya itu mulai dari pembayaran biaya PNBP-nya, lalu ada biaya pemeriksaan substantifnya, biaya administrasi dan pemrosesan, biaya minimal pembuatan spesifikasi paten, kelengkapan surat formalitas dan surat-surat substantif, dan juga ada biaya jasa konsultan. Nah, ini minimal totalnya itu kurang lebih sekitar 20 juta sahabat. Nah, kemudian untuk biaya ini tapi tidak meliputi biaya pengajuan banding bila terdapat keputusan penolakan permohonan paten atau biaya pengajuan oposisi atau sanggahan oposisi. Jadi buat kalian wajib pastikan dulu hak patennya, dalam artian tidak pernah digunakan sebelumnya. Lalu kalian juga wajib siapkan dananya karena emang biaya ini lumayan besar ya teman-teman. Next, Kamir C, apakah ada contoh sertifikat hak paten? Jawabannya ada sahabat, kalian bisa lihat di layar ya. Ini adalah sertifikat paten, dimana ini berisi sertifikatnya, kemudian nama dan alamat pemegang paten untuk usaha atau judulnya ya, kemudian inventornya siapa, tanggal penerimaannya, nomor patennya, dan tanggal pemberian. Dan ini teman-teman bisa lihat berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaannya sahabat. Jadi nanti kalian bisa mendapatkan sertifikat patennya seperti ini ya. Nah, masih bingung soal pendaftaran hak paten atau ragu bagaimana cara urusnya dan gak mau ribet? Tenang aja, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, mau konsultasi lebih lanjut juga bisa, gratis kok. Langsung hubungi admin kami via WhatsApp di nomor yang ada di layar ya, atau cek link di deskripsi video. Jangan ragu sahabat, jangan malu-malu, kami akan siap membantu sahabat. Nah, Kamir C, apakah bisa bantu urus pendaftaran paten dan prosesnya seperti apa? Jawabannya, iya bisa sahabat, kami akan membantu pengurusan pendaftaran paten tanpa ribet pasti terbit. Berikut promo dan penjelasannya. Nanti teman-teman bisa cek aja di link kit RHC Konsultan PKRT atau kita cek di slide berikutnya ya. Nah sahabat, kami memberikan solusi promo pendaftaran hak paten. Kami RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami mengadakan promo pendaftaran hak paten dari mulai Januari sampai dengan Desember 2025, di mana sahabat ini nanti akan mendapatkan sertifikat hak paten, pendampingan pendaftaran hak paten, free konsultasinya, free pembayaran PNBP kas negara, free logo bisnis, free desain stempel bisnis, free kop surat bisnis, free kartu nama bisnis, free SOP bisnis, free video tutorial bisnis, dan free konsultasi legalitas bisnis. Jadi layanan kami ini full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full setelah selesai. Simple teman-teman, dan ini promonya hanya berlaku untuk 100 pendaftar tercepat ya sahabat. Jadi jika kalian ada yang ditanyakan silahkan chat aja, dimana legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha. Nah sahabat, selain itu kami memiliki beberapa layanan lainnya mulai dari NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, Kompani Profil, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT juga bisa kami bantu. Dan buat kalian yang ingin kepo, silakan kalian aja cek di link deskripsi video atau kalian bisa cek aja di pin komentar yang disematkan. Nanti di situ kalian bisa cek website kami apa saja promo-promo layanan yang sedang kami berikan. Nah sahabat, perlu sahabat ketahui bahwa channel ini kami dedikasikan untuk teman-teman UMKM. Jadi kami membuat beberapa video-video ini adalah untuk membantu teman-teman UMKM seluruh Indonesia yang bingung bagaimana cara melengkapi legalitas bisnisnya. Nah kalian bisa cek aja di video-video yang sudah kami buat, bagaimana kami membahas tentang legalitas bisnis per masing-masing produknya. Karena banyak sekali UMKM kami di Indonesia ini yang ada di pelosok-pelosok desa, yang jauh dari dinas, jauh dari kota, jauh dari informasi. Oleh karena itu, kami membuat konten-konten seperti ini untuk menjangkau teman-teman UMKM seluruh Indonesia dan membantunya secara full online seluruh Indonesia. Nah, kalian bisa cek aja nih di link deskripsi video kami berbagai macam link-link yang sudah kami sediakan. Karena masing-masing link ini memiliki informasi yang berbeda untuk membantu kalian dalam melengkapi bisnis kalian. Nah, kita akan coba
cek di linkit yang pertama ya sahabat, di linkit RHC Konsultan PKRT. Baik, kita akan klik ya sahabat. Nanti di sini sahabat akan muncul websitenya. Ini adalah penjelasan bagaimana website kami. Kami akan membantu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan konsultasi gratis. Ini ada promo PKRT, kemudian jenis-jenis produk apa saja yang bisa didaftarkan untuk sertifikat izin edar PKRT. Syarat-syaratnya seperti apa? Lalu ada promo-promo lainnya yang sedang berjalan. Ada promo PT Perorangan, kemudian ada foto paten merek kaki. Di sini kalian bisa cek aja apa kalian yang akan dapatkan. Kemudian ada promo sertifikat halal, dan promo ini akan kami update ya sahabat ya. Ada promo izin edar BPOM untuk khusus makanan, kemudian promo company profile. Kita cek lagi teman-teman, di sini ada promo website bisnis. Jadi kalian bisa kepoin, kalian bisa lihat, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kami akan update selalu layanan-layannya. Kami juga sudah membuat video tutorial teman-teman per jenis produk untuk produk-produk PKRT. Jadi jika kalian sudah mempunyai produk pembersih dan ingin menambah lagi produknya, kalian bisa cek aja kepoin di sini. Nah, di sini juga kami sudah sediakan rahasia cuan resep produk PKRT. Jadi di sini banyak sekali resep-resep produk yang sudah kami sediakan untuk bisa kalian pilih, dan harganya nggak usah takut sahabat. Kami juga sudah berikan promo, namun nanti promo ini bisa meningkat tiba-tiba. Jadi segera buat kalian yang ingin punya usaha di produk pembersih, atau kalian sudah punya produk pembersih ingin menambah varian produknya dan bingung cari bagaimana cara komposisi dan lainnya, kalian bisa cek e-booknya sahabat ya. Manfaatkan e-booknya karena sudah kami sediakan di dalam website ini untuk membantu bisnis kalian lebih maju lagi, menambah varian usaha produk kalian, dan pastinya meningkatkan omset serta keuntungan kalian. Nah, baik banget teman-teman, bisa cek nih, ada produk pemutih pakaian, produk semir sepatu, kemudian ada produk kompon mobil, kemudian produk pengharum mobil, ada produk sampo kendaraan, spray pengkilap kendaraan, dan berbagai macam resep sabun lainnya. Jadi buat kalian nih, silahkan manfaatkannya sahabat. Karena apa? Karena dengan berbisnis kalian bisa merubah pendapatan kalian. Nah, kita cek untuk link lainnya teman-teman. Nah, di sini tersedia juga e-book legalitas bisnis. Kami sudah membuat e-booknya tentang masing-masing jenis legalitasnya. Jadi buat kalian yang masih penasaran atau kepo nih seperti apa masing-masing detail penjelasan dari legalitasnya, atau ada kalian ingin butuhkan, silakan kalian pilih saja untuk e-booknya sahabat. Kami juga di sini menyediakan e-book untuk bisnis digital ya sahabat ya. Jadi bagaimana cara berusaha tentara digital, bagaimana memanfaatkan AI dan lainnya, kalian bisa kepoin aja berbagai macam link yang sudah kami sediakan di link deskripsi video. Nah, kami juga UMKM Hub teman-teman. Jadi produk-produk UMKM kami bantu pasarkan via website kami di channel YouTube ini. Nah, ini berbagai macam produk-produk UMKM yang ada. Lalu juga ada rahasia cuan. Jadi resep bisnis kuliner juga sudah kami sediakan. Silakan buat kalian yang suka dengan produk-produk kuliner, ingin membuat bisnis baru, kalian bingung e-booknya, kalian bingung formulanya, kami sudah sediakan di dalam website ini. Kalian tinggal pilih saja, dan harganya juga sudah kami berikan promo. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini banyak sekali link-linknya. Kalian bisa cek kepoin satu persatu karena isinya berbeda. Nah, kita akan masuk ke link untuk portofolio sahabat. Jadi di sini nama bisnis kami, kemudian visi misi kami, klien UMKM kami, kontak kami sudah ada semua di sini teman-teman. Nah, ada penjelasan juga bagaimana NIB seperti apa, PIRT, kemudian kalian bisa cek juga bagaimana contoh-contohnya, PT Perorangan seperti apa, bagaimana bentuknya seperti apa, kalian bisa cek aja karena sudah kami buatkan portofolionya. Ada barcode juga, ada company profile juga. Jadi sahabat, buat kalian nih yang sudah punya usaha, belum punya usaha, dan bingung bagaimana cara melengkapi legalitas bisnisnya, kalian tepat berada di channel ini karena nanti kami akan bantu. Jadi buat kalian yang masih bingung, silahkan chat admin kami atau cek di link deskripsi video sahabat ya. Nah, itu saja sahabat yang dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.